Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Dikandari Jawahari, NRP 21226001 dari kelas 3D4 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan penerapan K3L dalam kereta api. Baik, pada slide ini saya akan membahas latar belakang masalah yang mendorong pentingnya penerapan K3L dalam industri perkeretaapian. Seperti yang dilihat, industri perkeretaapian di Indonesia menghadapi resiko kecelakaan yang cukup tinggi, terutama di perlintasan sebidang. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 188 kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang. Jika dilihat lebih mendalam, ada dua penyebab utama kecelakaan yang diidentifikasi dalam industri ini. Yang pertama adalah faktor manusia. Sekitar 35% insiden yang terjadi disebabkan oleh kesalahan operator, seperti kurangnya fokus atau kelelahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengawasan terhadap operator kereta sangatlah penting. Lalu, penyebab kedua adalah kondisi infrastruktur. Sekitar 40% kecelakaan disebabkan oleh kondisi fasilitas yang tidak memadai, seperti rel yang rusak atau sinyal yang tidak berfungsi dengan baik. Di mana ini menandakan bahwa perawatan dan pemeliharaan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan minimalnya risiko kecelakaan. Dengan mengetahui latar belakang ini, kita bisa memahami mengapa penerapan K3L yang ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam perkeretaapian, tidak hanya untuk melindungi pekerja, tetapi juga untuk memastikan keamanan operasional kereta api bagi penumpang dan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya di sini ada slide di mana ada data penyebab kecelakaan di sektor perkeretaapian berdasarkan kategori utama, yaitu prasarana, operator, dan sarana. Data ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada data pertama yaitu prasarana. Prasarana ini mengacu pada infrastruktur seperti rel, sinyal, dan fasilitas lain-lain yang mendukung operasional kereta api. Dari grafik yang bisa dilihat bahwa prasarana memiliki kontribusi yang signifikan sebagai penyebab kecelakaan, terutama saat pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin. Lalu ada operator, di mana faktor manusia seperti kesalahan atau kelalaian operator juga menjadi penyebab utama kecelakaan. Kesalahan operator bisa terjadi akibat kelelahan atau kurangnya pelatihan. Dalam data ini, kita melihat adanya peningkatan pada bulan tertentu yang mungkin menunjukkan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi operator. Lalu, ketiga adalah sarana. Sarana mencakup kondisi fisik kereta api dan perawatan pendukungnya. Kecelakaan yang disebabkan oleh sarana biasanya terjadi karena perawatan yang kurang memadai atau peralatan yang sudah usang. Dari grafik terlihat bahwa meskipun sarana tidak seintensif prasarana dalam hal kontribusi kecelakaan, faktor ini tetap penting dan perlu diperhatikan. Data ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi kecelakaan dalam perkeretaapian perlu adanya perhatian khusus pada pemeliharaan infrastruktur, pelatihan operator, dan perawatan sarana yang digunakan. Lalu selanjutnya, di sini terdapat contoh mengenai penyebab utamanya terjadinya kecelakaan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sini terdapat dua foto
yang sama, di mana salah satunya kecelakaan yang disebabkan kereta cepat ini adalah human error. Penyebab utamanya adalah human error itu, atau kesalahan manusia. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa prosedur operasional yang seharusnya diikuti tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar. Kesalahan manusia ini bisa terjadi karena kelalaian, kurangnya pengalaman, atau ketidaksesuaian dalam mengikuti standar operasional prosedur atau SOP. Penyebab kedua adalah masalah teknis yang berkaitan dengan sistem persinyalan dan infrastruktur. Ada anomali dalam sistem persinyalan yang menyebabkan proses deteksi tidak berjalan sesuai harapan. Masalah infrastruktur yang kurang optimal juga memperburuk situasi, menyebabkan kereta yang digunakan untuk pemasangan rel mengalami anjlok. Dengan kejadian ini, kita diingatkan kembali tentang pentingnya pemeliharaan yang tepat dan pengawasan yang ketat pada setiap tahap proyek pembangunan kereta api. Penerapan K3L yang komprehensif, mulai dari pelatihan pekerja hingga pemeliharaan infrastruktur, sangatlah penting untuk mencegah terjadinya insiden seperti ini. Lalu selanjutnya, di sini terdapat contoh yang baru-baru ini, yaitu kecelakaan kereta di Cicalengka. Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di Cicalengka ini pada 5 Januari 2024. Insiden ini melibatkan tabrakan antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung yang menyebabkan beberapa korban jiwa dan puluhan luka-luka. Permasalahan pertama adalah faktor manusia atau human error. Menteri Perhubungan menyebutkan adanya indikasi pelanggaran SOP atau standar operasional prosedur dalam operasional kereta api ini. Pelanggaran SOP dan potensi kurangnya pelatihan bagi petugas operasional menunjukkan bahwa kesiapan dan pengawasan terhadap petugas di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan pengoperasian kereta. Lalu masalah kedua berkaitan dengan sistem persinyalan. Berdasarkan investigasi awal dari KNKT, ditemukan adanya anomali dalam sistem persinyalan. Sistem ini seharusnya berfungsi sebagai panduan dan pengamanan. Namun kegagalan deteksi di sini membuat petugas tidak menyadari adanya potensi bahaya. Hal ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan perawatan teknologi persinyalan untuk mencegah kecelakaan. Lalu kondisi infrastruktur yang menjadi salah satu permasalahan yang teridentifikasi. Pemeliharaan yang kurang optimal pada rel dan sinyal ditambah dengan keterbatasan teknologi yang digunakan menunjukkan bahwa perbaikan dan pembaruan sistem sangat diperlukan. Infrastruktur yang tidak optimal tentu saja meningkatkan risiko bagi operasional kereta api. Lalu selanjutnya terdapat foto-foto aktivitas yang merupakan bagian dari penerapan K3L dalam operasional perkeretaapian. Gambar pertama sebelah kiri menunjukkan pengecekan jalur kereta. Rel adalah elemen krusial yang harus selalu berada dalam kondisi optimal. Pengecekan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada rel yang dapat membahayakan perjalanan kereta api.
Aktivitas ini adalah bagian dari pemeliharaan preventif yang membantu mencegah insiden seperti tergelincirnya kereta api. Lalu gambar kedua adalah yang sebelah kanan atas menunjukkan pengecekan gerbong kereta. Pengecekan ini meliputi berbagai aspek seperti kondisi rangka, roda, serta sistem pengereman. Keselamatan penumpang sangat bergantung pada baik atau tidaknya kondisi gerbong kereta, sehingga pengecekan ini menjadi bagian penting dari sistem keselamatan. Lalu gambar ketiga sebelah kiri bawah menampilkan bahwa pengecekan pada lokomotif, di mana lokomotif itu penggerak utama kereta, sehingga pengecekan pada bagian mesin, sistem kelistrikan, dan komponen lain dari lokomotif yang sangat penting untuk memastikan kereta berfungsi dengan aman dan efisien. Lalu gambar keempat adalah pengujian lokomotif, di mana pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sistem, mulai dari mesin hingga sistem kontrol dan navigasi, bekerja dengan baik sebelum kereta dioperasikan. Selanjutnya, pada slide ini saya ingin menekankan bahwa penerapan K3L dalam industri perkeretaapian tidak hanya difokuskan untuk keselamatan dan kesehatan pegawai kerja di KAI atau sektor perkeretaapian saja, tetapi juga mencakup keselamatan operasional, keselamatan publik, dan pelestarian lingkungan. Namun saya memfokuskan dalam dua topik, yaitu keselamatan operasional kereta api dan keselamatan penumpang dan masyarakat sekitar. Yang pertama, keselamatan operasional kereta api. Di sini K3L berperan dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan pengoperasian kereta itu sendiri. Misalnya melalui pemeliharaan rutin pada rel dan sinyal, serta pelatihan bagi masinis untuk mengurangi resiko kesalahan manusia atau human error. Lalu kedua, keselamatan penumpang dan masyarakat sekitar. K3L ini bertujuan melindungi penumpang kereta dan masyarakat, terutama di area perlintasan sebidang atau jalur kereta. Contohnya penerapannya adalah pemasangan rambu keselamatan di perlintasan kereta dan pengawasan di area stasiun untuk memastikan keamanan publik. Lalu selanjutnya, di sini terdapat peraturan dan perundang-undangan terkait K3L di perkeretaapian. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang dasar yang menjadi pedoman utama untuk keselamatan kerja di seluruh sektor industri, termasuk perkeretaapian. Undang-undang ini mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lalu kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. UU ini atau undang-undang ini memberikan kerangka hukum khusus bagi sektor perkeretaapian, mulai dari keselamatan, pengelolaan infrastruktur, hingga perlindungan penumpang dan masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh operator kereta api untuk menjamin keamanan operasional kereta serta keselamatan penumpang dan pekerja. Lalu ketiga adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018
tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP. Peraturan ini yang mengharuskan setiap operator kereta api di Indonesia untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan yang memastikan operasional yang aman, di mana mencakup pembuatan SOP, pelatihan rutin, inspeksi yang berkala, serta audit keselamatan untuk memastikan semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan standar. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. SMK 3 ini sistem manajemen yang wajib diterapkan di berbagai sektor berisiko tinggi, termasuk perkeretaapian ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerja berada di dalam lingkungan yang aman, terhindar dari potensi bahaya, dan prosedur tanggap darurat selalu siap dan diterapkan. Di sini mengapa ketiga dalam kereta sangat penting. Pertama, industri perkeretaapian beroperasi di lingkungan yang berisiko tinggi. Setiap hari, kereta api mengangkut ribuan penumpang dan bergerak dengan kecepatan tinggi di atas jalur rel yang panjang dan kompleks. Kecelakaan atau insiden kecil pun berdampak besar, baik kerja, penumpang, maupun masyarakat sekitarnya. Kedua, penerapan K3L yang baik membantu mencegah kecelakaan kerja. Ini bukan hanya untuk melindungi pekerja di lingkungan perkeretaapian yang penuh dengan peralatan berat, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan dengan aman, dengan penerapan SOP dan pelatihan yang tepat. Selanjutnya, ketiga, K3L mendukung kelancaran operasional ketika semua aspek keselamatan dan kesehatan dipatuhi. Produktivitas dan efisien operasional juga meningkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.